ngomong-ngomong, ini ada apa ya malam-malam? Ada yang mau dibicarakan ya sekarang? Iya Bu, ada yang pengen saya obrolin lah sedikit, berbagi dengan Bu Ratna. Kira-kira boleh dilanjutkan Ibu obrolannya? Ini Bu, terkait progres kita menyelesaikan program Diklat PKP ini Bu. Gitu. Jadi terkadang saya merasa gitu kan, kita kan yang program ini kan 6 bulan ya Bu ya, sudah separuh jalan gitu, tapi masih terkadang ada saja hal-hal yang belum maksimal gitu Bu. Oke. Jadi berarti ada hal yang belum maksimal yang dilakukan oleh Ibu Uri terkait dengan program PKP yang sudah dijalani ya, yang sedang dijalani. Seperti itu ya Ibu ya. Iya, ada hal lain, yang ingin disampaikan? Iya, itu sih Bu. Jadi saya tuh pengennya bisa menyelesaikan program ini dengan baik gitu kan, seperti harapan kita semua di awal gitu kan, inginnya menuntaskan diklat ini gitu kan sampai selesai dengan hasil yang baik, dengan pemahaman yang baik, dan akhirnya dapat diaplikasikan sebagai guru di tempat tugas masing-masing. Jadi bagaimana untuk merencanakan dan bagaimana untuk mengaplikasikan setelah kita menyelesaikan program ini ya Bu Uri? Iya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Ibu nih saat ini, mungkin Ibu ada di step berapa ya jika di antara 1 sampai 10 dengan tujuan yang sudah Ibu utarakan tadi? Karena tujuannya ingin menyelesaikan program ini Bu dengan baik. Nah berarti kalau prosesnya sekarang mungkin kita sudah di tengah-tengah ya Bu ya, tengah-tengah lewat gitu ya, tengah-tengah lewat sedikit gitu kan. Modul juga kita selesai, tinggal masih berjalan, ini kan 2.3 sama 4 lagi kan, 3.1 sampai 3.4 gitu. Jadi kalau ditanya di step berapa, ya mungkin 50 sekian persen gitu kan, ya mungkin berarti step 5 lah dari 10 ini Bu. Berarti ada hambatan-hambatan ya, kira-kira bisa diceritakan Bu Uri hambatannya apa? Kalau hambatan sih yang kemarin itu mungkin ya karena kan saya guru BK ya Bu ya. Kalau guru BK itu memang kalau di semester genap di awal tahun itu sedang chaos-chaosnya ngurusin pendaftaran anak PTN lewat jalur undangan. Itu juga saya karena kan beberapa tahapan yang mesti dilalui gitu ya. Kalau PKP ini karena itu sifatnya pribadi menurut saya jadi memang kemarin itu agak saya nomor 2 kan, nomor utama itu terkait pendaftaran anak ini. Karena konsultasi juga dibuat jadwalnya secara padat gitu kan, anak dan orang tua wajib konsultasi yang ikut undangan. Jadi terkadang tuh saya udah mulai konsultasi dari jam 6 pas gitu, 6 pagi sampai jam 5 sore itu masih ada jadwal konsultasi. Nah itu sebetulnya kendalanya yang kemarin, hambatannya. Nah terus kalau sekarang karena saya baru operasi sesar, ya saya sedang masa pemulihan dulu sih Bu. Nah, sedang masa pemulihan, baru setelahnya mungkin bisa dapat fokus kembali gitu Bu. Ada beberapa tugas juga yang tertinggal kemarin itu Bu. Saya apa so? Saya kira seperti itu ya hambatan-hambatan yang Ibu Uri utarakan ya. Kalau dilihat dari persentase kan 5. Ketika sudah 5 mau ke 10, apakah nanti Bu Uri ada step target idealnya berapa gitu? Tentunya untuk dapat selesai ya berarti di 10 ya Bu ya, kalau misalnya capaian di LMS ya 100% gitu kan. Nah,
pengennya sih ya ke skala 10 itu Bu, untuk dapat Mungkin selesai dari PGP ini gitu kan. mungkin ada ibu yang pernah utarakan atau pengalaman yang dirasakan untuk mencapai ideal itu kira-kira karena apa gitu? Karena sebelum sampai ke 5 kan ada tahap 1, 2, 3, dan 4 adalah bukti Bu Uri sudah bisa menyelesaikan. Tapi itu menjadi hambatan ketika tadi ada yang di sekolah. Apakah kira-kira Bu Uri sudah tentukan solusi-solusinya? Sejauh ini sih Bu ya, saya coba menyelesaikan gitu ya Bu ya. Jadi tentunya ya balik lagi ketika sedang ada hambatan, ya balik lagi ke komitmen awal gitu kan, bahwa ingin mengikuti diklat ini atas kemauan pribadi, pilihan saya sendiri, keputusan saya sendiri, dan alhamdulillah rezekinya lolos seleksi. Ya saya harus bertanggung jawab gitu kan ya Bu ya untuk menyelesaikan. Jadi kalau dari pertanyaan Bu Ratna, saya bisa ada di tahap kelima ini, di skala 5 ini ya tentunya karena mencoba menyelesaikan program-program yang diberikan, kegiatan-kegiatan di dalam program ini yang diberikan Bu. Sehingga untuk mencapai step 10 pasti Bu Uri juga sudah mempunyai solusi atau perkiraan rencana ke depan ya Bu Uri ya, karena sudah mengakui status setengahnya. Kemudian kalau saya boleh tahu, kekuatan lain tadi selain dari hambatan sekolah Ibu Uri kan ada lagi sedang cuti, apakah setelah cuti ada kekuatan untuk menyelesaikan PMS dengan tepat waktu? Iya sih Bu, justru dengan keadaan yang sedang cuti ini Bu, sebetulnya saya rasa saya harusnya bakal lebih bisa fokus di PGP ini, karena kan saya tidak sambil bekerja gitu. Mungkin bisa saya lakukan walaupun sekarang belum mulai dilakukan karena masih beberapa hari pasca operasi masih terasa nyerinya. Tapi harapan saya sih setelah pulih ya saya bisa fokus menyelesaikan PGP ini. Saya kan cuti sampai Juni. Kita PGP ini juga kan selesainya antara Juni dan Juli ya Bu ya. Jadi bisa fokus lah di PGP ini. Ya sesekali ya mungkin saya datang ke sekolah untuk kalau jadwal PI ya Bu ya, PI sama Lokakarya atau ada urusan terkait PGP ini yang mengharuskan saya datang ke sekolah. Tapi kan saya sebetulnya nggak sambil kerja sebagaimana hari-hari ya Bu ya. Jadi harapannya sih harusnya justru dengan cuti ini menjadi kekuatan saya, menjadi kelebihan atau nilai plus kesempatan saya untuk bisa meraih tujuan saya tersebut, yaitu menyelesaikan diklat PGP ini. Saya setuju dengan Ibu. Nah, dengan waktu cuti, Ibu sangat bisa memanfaatkan waktu biar lebih longgar, jadi bisa lebih fokus dan menyelesaikan PMS lebih tepat waktu ya Bu ya. Iya Bu Ratna. Berarti sekarang rencana Ibu ini kan sudah diutarakan. Apakah ada prioritas lain untuk rencana-rencana Ibu? Terkait langkah ya Bu ya? Ya, rencana yang akan Ibu rencanakan ke depan terkait tadi ketika lagi cuti itu apakah sudah direncanakan, lalu prioritasnya Ibu akan melakukan yang mana gitu? Tentunya yang pertama saya sambil mengikuti diklat ini sesuai jadwal Bu, karena kan kita sebetulnya di program PGP ini sudah dikasih jadwalnya ya, misalnya tanggal ini mulai dari diri, tanggal berikutnya eksplorasi konsep 2 hari gitu misalnya. Ya tentunya saya ingin mencoba mengikuti sesuai jadwal gitu ya Bu, karena mungkin biasanya sebelum ini beberapa kali, apalagi semenjak bulan Februari ini kan kemarin yang sibuk-sibuk jalur undangan itu, saya coba maksudnya kayak nggak disiplin gitu, nggak sesuai jadwal gitu kan. Nah terus tentunya prioritas yang lain juga ialah membayar hutang atau mengumpulkan yang tertunda gitu agar keterlaksanaannya juga ya optimal dan pemahaman yang dapat juga optimal gitu.
Oke, berarti rencana Ibu Uri akan mengelis rencana-rencana yang sudah ada di LMS ya Bu ya. Dan itu menjadi Iya, Bu Ratna. prioritas kerja utama Ibu. Bagus Ibu Uri, Ya, Bu Ratna. rencana Ibu. Kemudian ini saya kan suka nih dengan rencana Ibu. Lalu apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, saya berkomitmen Bu Ratna untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut gitu kan. Saya mungkin mau coba, kan ada tuh file yang jadwal agenda itu ya Bu ya. Saya udah print, nah saya pengen tempel lah di meja kerja saya supaya setiap hari bisa saya liatin tuh, kegiatan ini nih udah masuk jadwal ini gitu. Jadi biar bisa menjadi pengingat ke diri saya sendiri juga sih Bu. Sama mau ini Bu, sama mau menjadwalkan waktu khusus gitu. Jadi misalnya dalam sehari itu jam berapa sampai jam berapa saya buka LMS. Jadi mau dikomitmenkan untuk menyediakan waktu khusus membuka LMS di setiap harinya. Itu komitmennya sudah direncanakan dengan bagus ya Ibu ya. Kira-kira apakah nanti butuh bantuan yang akan melaksanakan komitmen Ibu sampai rencana tersebut ke depan? Tentu Bu, dalam menyelesaikan diklat ini ya saya tentunya nggak mungkin berjalan sendiri gitu kan. Dukungan dari sesama teman CGP di kelompok kita gitu kan, yang satu fasil, dukungan keluarga, suami gitu kan, dari pengajar praktik, terus dari fasilitator juga yang selalu mengingatkan gitu kan, memotivasi, juga dari rekan kerja di sekolah, apalagi pimpinan gitu kan, pada keterselesaian atau keterlaksanaan diklat ini itu sangat membantu saya Bu. Oke. Dengan ini saya berharap Ibu ada pencerahan ya Bu ya. Iya Bu, Bu Ratna sudah mendapatkan bagaimana untuk merencanakan dan berkomitmen serta bantuannya. Langkah-langkah setelah ini mungkin tindak lanjut dari sesi coaching kita ini apa ya Bu Ri? Saya mungkin Bu akan kembali menjumpai Bu Ratna atau berkoordinasi dengan Bu Ratna, komunikasi terkait progres gitu kan. Kira-kira dari sesi coaching kita kali ini terlaksana nggak apa yang sudah saya ucapkan, itu mungkin akan saya laporkan ke Bu Ratna. Oke, saya rasa jawaban Bu Uri itu sudah lengkap ya, sudah bagus, sudah bisa merencanakan apa yang harus Bu Uri kerjakan terlebih dahulu dan berkomitmen apa yang akan Bu Uri selesaikan. Saya sangat mendukung Ibu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Makasih ya Bu Ratna sudah membantu saya. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi Bu.